apalagi bicaranya suaranya kecil kan kalau orang Sumatera bicaranya besar-besar. Malah kadang dibilang kecilin dikit suaramu, kalau di sini malah besarin dikit suaramu gitu. Jadi ini cuma aku sih Kak suku Nias di sini, jadi nggak punya. Agak pusing sih Kak mikirin baju mau dipakai hari-hari apa. Iya. Bener banget, iya bener kayak, aduh pakai baju apa ya buat hari ini gitu. Iya. Kemarin udah ini, apa lagi ya? lagi? Kalau dari dosen nih, dosen favorit kalian udah nemu belum siapa? Udah. Siapa nih kalau kamu? Pak Bayu sih. Pak Bayu. Kebetulan aku suka antro dan gurunya enjoy. Nah jadi seneng sih buat belajar sama Pak Bayu. Itu Pak Andrin dengan Amrin. Harto. Setuju juga Pak Amrin juga seru. Iya bener. Iya. Itu sama sekali tidak ada ya? Dia sendiri berarti Diki. Sendiri. Gak apa-apa, kan Ricky punya kita, Ya, punya iya. teman-teman, Yes. punya keluarga UNES gitu ya. Berarti kalian di sini benar-benar mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya dan ketika kalian sudah memiliki bekal tersebut, kalian akan pulang ke kampung halaman dengan mengajarkan kepada mereka gitu. Halo Sobat Sosan, jumpa lagi di podcast Sosan. Setelah sekian lama nih kita hadir kembali dan tentunya di episode kali ini tidak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Dengan aku di sini, Saufalina Alfasya dari Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Angkatan 2024. Di sini, aku bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan dan tentunya kita bakal ngobrolin hal-hal menarik seputar pengalaman mahasiswa baru Prodi Sosan Angkatan 2025. Nah, yang gak kalah menariknya nih, dua narasumber kita ini berasal dari daerah yang sangat jauh teman-teman. Nah, bisa langsung sapa aja ya dua narasumber spesial kita ini. Oke, dari halo Ricky, halo Eca. Halo Kak Ali. Selamat siang. Selamat siang. Gimana nih kabarnya? Baik. Baik. Akhir-akhir ini Gunung Pati panas banget. Iya bener, Jadi panas gerah. banget ya. Oke. Gerahnya terasa sih Kak. Oke, bener banget. Biar makin kenal nih, ada pepatah tak kenal maka tak sayang, bener betul. kan? Biar Sobat Sosan makin kenal, bisa nih kalian berdua perkenalan diri kalian dari nama panjang, kemudian biasa disapa siapa dan asal daerah kalian nih. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Oke, boleh, Kalau boleh. kenalin nama aku agak panjang nih Kak. Ada 4 bagian, 4 kosakata. Deselsa, Gracia, Septigita, Gaho. Panjang Ya. sekali ya. Nah, aku berasal dari Nias, jadi Gaho itu marga aku. Nah, biasa dipanggil Eca, singkat aja Eca gitu. Oke, halo Eca. Halo, aku dari Prodi Sosan. Oke, bener. Kalau kamu Diki? Baik, perkenalkan nama saya Yariku Wetipo. Biasa dipanggil dengan Ricky. Asal saya dari Papua Pegunungan. Lebih khususnya Kota Wamena. Wow, sangat jauh sekali ya Sobat Sosan mereka berdua ini. Jadi nanti Sobat Sosan kalau melihat mereka di sekitar kampus nih bisa menyapa ada Ricky dan ada Eca. Eca. Oke, betul sekali. Nah, ngomong-ngomong nih, kalian kemarin abis ospek jurusan kan ya? Iya. Kalau di Sosan tuh namanya Pulsa kan ya? Pulsa. Pengenalan umum, lingkungan Lingkungan sosiologi sosiologi dan dan antropologi. Oke, kemarin di Kopeng kan Kopeng. ya? Oke. Ya. Gimana nih perasaannya, capek, seru atau bagaimana nih bisa diceritakan dan apa aja sih pengalaman yang kalian ambil dari masyarakat Desa Kopeng itu? Kopeng. Oke, bisa dari Eca dulu nih, Oke. boleh? Kemarin kan ke Kopeng tuh Kak. Yang pertama dingin banget sih di sana. Aku cek di cuaca itu di sekitaran 14 derajat. Aku baru pertama kali berada di situasi seperti itu. Karena kan di Nias panas banget hawa laut. Nah, terus yang kedua aku terkejut ternyata mereka di sana itu kebanyakan agamanya campur. Itu jarang banget sih, apalagi kayak dalam satu keluarga ada 2 agama. Nah, kemudian ternyata mereka di sana itu banyak bertani. Sayur organik. Jadi biasanya sayur-sayur itu didistribusikan tempat yang lain. Kemudian mereka juga jual-jual bunga. Nah, kemarin itu teman-teman aku dari kelompok sempat beli malah buat oleh-oleh. Iya. Terus sampai sekarang dirawat berarti di kosan? Mungkin ya, aku nggak tahu, belum nanya. Oke, kalau dari Ricky nih gimana nih? Seru, capek atau gimana nih? Kalau dari aku ya ada capeknya juga, ada serunya juga ya, campur-campur gitu. Pengalamanku di sana tuh bisa observasi ke masyarakat dan bisa meneliti dan luar biasa di sana tuh nilai toleransinya ada. Tadi sudah teman Eca sudah sebutkan. Itu saja mungkin. Keren sekali ya. Jadi mereka ini habis ngelaksanain pulsa teman-teman dan walaupun mereka
capek tapi seru Capek. banget karena mereka juga bisa menyerap berbagai ilmu dari masyarakat Desa Kopeng gitu. Oke, sekarang aku mau tanya nih, kalian kan jauh-jauh ya dari Papua, kemudian dari Nias. Nias. Alasan kalian kenapa bisa sampai Sosan UNES tuh gimana nih ceritanya? Kepencet sih Kak mungkin ya. Kepencet? Kok bisa kepencet? Enggak. Gimana? Jadi kalau aku kemarin kan jalurnya sini SNBT. Oh, SNBT. Nah, untuk mencari peluang karena aku juga lihat UNES pulangnya banyak dan aku mau ke jurusan yang ini, makanya aku pilih. Kemudian yang kedua emang tujuannya buat merantau, buat mandiri, pergi dari orang tua. Jadi ya mungkin aku bisa survive di Semarang, ya begitu. Oke, berarti waktu SMA ini jurusannya IPS, IPS ya? Kak, Oke, IPS bener. 2 tahun. Di 1 tahun pertama itu masih kurikulum umum. Nah terus di kelas 2, kelas 3 baru IPS. Oke, kalau dari Ricky nih gimana bisa sampai Sosan UNES nih? Kalau dari aku, dari semenjak aku masuk SMA sudah tertarik pada sosiologi gitu. Oh, Jadi jurusan IPS. Kemudian setelah lulus SMA ada beasiswa afirmasi. Jadi aku ikut tes, puji Tuhan aku lulus di Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya tuh aku lihat akreditasi Universitas Negeri Semarang tuh unggul. Jadi aku bener Aku juga melihat banget. itu. Iya. aku pencet langsung kemudian lulus gitu. Oke, keren sekali ya perjuangan teman-teman ini. Nah, pas kalian sampai di Semarang nih, gimana first impression kalian melihat kota Semarang nih? Kan pastinya berbeda kan dari daerah kalian. Daerah. Gimana nih? Kalau aku waktu dari atas pesawat nengoknya keren banget sih Kak. Keren. Apalagi city light-nya kan. Itu mungkin first time aku lihat city light dari atas pesawat. Wow. Dan ternyata tiba di Semarang nggak kalah jauh, menarik lagi gitu. Kalau dari Ricky nih? Kalau dari aku ya pas semenjak di Semarang cuacanya panas banget ya. Iya bener banget. Iya, Kayaknya iya matahari sih. 10 nggak sih? 10. Bener. Satu orang satu katanya. Bener banget. Di daerahku tuh sangat dingin sekali. Oh iya dingin. Iya. Daerahmu dingin. Dan pertama kali aku berangkat ke sini, jadi pasti shock sekali dengan pembangunan yang ada di Jawa sini, khususnya di Semarang. Oh iya berbeda Nias nggak ya kayak tentunya. gitu. Oke, kalau dari makanan nih gimana rasa? Cita rasanya dari daerah kalian beda nggak sih sama yang di Semarang tuh? Beda. Beda. Kalau orang Sumatera khususnya Kak, Sumatera Utara biasanya itu suka yang pedas. Nah, maksudnya jenis makanannya itu pedas. Kalau di sini kan kebanyakan manis ya. Bener banget. Terus cabenya itu mungkin nggak sepedas yang di Sumatera. Jadi mungkin aku agak kangen sih sama makanan Nias khususnya. Jadi Tuh. kangen ya. Kangen banget. Kalau dari kamu nih Ricky, makanannya beda nggak sama yang di Papua itu? Ya, sangat beda juga. Beda. Di sana tuh kayak biasanya makan mie pecel bakar. Biasanya mama saya biasa bakar, biasa makan, jadi sudah kangen lagi nih. Iya. Bener banget. So, aku di sini nggak pernah makan ikan Kak. Nggak pernah Kayak makan ikan? dapat ikan laut tuh jarang. Kalau di sana kan hari-hari ikan. Kayak Iya, pagi iya. pasti ada ikan. Di sini kebanyakan ayam. Takut-takut mau jadi ayam nih aku. Geprek ya, Iya, bener banget geprek terus emang. Geprek. Mahasiswa itu pastinya geprek terus tuh Geprek. kan. Nah, Oke, tapi kalian betah nggak di Semarang ini? betah. Betah. Sejauh ini betah. Pernah ngerasain homesick, kangen rumah itu gimana nih? Perasaan kalian waktu pas sampai di kos dengan suasana yang berbeda, nggak ada orang tua, nggak ada Iya. kakak, terus jauh sekali dari kampung halaman itu gimana nih? Pernah nangis pas sampai kos gitu gimana? Pernah dong kangen papa mama gitu kan. Tapi biasanya aku minta VC atau teleponan ditemani buat cerita-cerita kegiatan hari-harinya seperti apa. Jadi ya homesick nggak sampai homesick sih sebenarnya aku. Oke, kalau dari kamu Ricky, Kalau aku nih ya mau homesick sekali karena orang tuaku nggak pernah pegang HP Android seperti Samsung biasa begini. Jadi susah juga untuk komunikasi ke orang tua, jadi sangat rindu juga kepada orang tua sana. Kangen. Ya, kangen sekali. berarti kalau komunikasi biasanya selama ini pakai apa tuh? Pakai HP Nokia yang lama gitu. Oh. Jadi orang tua aku biasa teleponnya tuh pakai HP itu. Jadi mau video call lihat. Nggak bisa melihat Iya. mukanya ya. Oke, sangat sedih tentunya. Tapi nggak apa-apa karena perjuangan kalian kan di sini buat menuntut ilmu biar Iya, sampai betul. tempat tinggal kalian udah mempunyai bekal ilmu yang banyak begitu. Oke. Kemudian kalau kalian pas di daerah kalian masing-masing nih, beda nggak? Ada yang misal di Semarang tuh ada ini tapi di daerah kalian tuh nggak ada, dan sebaliknya di daerah kalian ada tapi di Ada. Semarang tuh nggak ada. Apa tuh?
Di Nias nggak ada mallnya sih kak. Nggak ada mall. Nggak ada. Oke, nggak ada mall. Terus emang di Semarang, di Gunung Pati kita harus ke bawah ya, Iya, jauh ke juga. bawah. Tapi nggak sejauh kalau di Nias gitu. Di Nias emang nggak ada kak. Emang nggak ada? Kan aku pulau yang terpisah dari Medan kan. Nah kalau di Medan mungkin ada. Kalau di Sumatera Utaranya di Medan tuh ada. Kalau di tempatku emang nggak ada, mall tuh nggak ada. Palingan Alfamart, Alfamidi, terus Ruko gitu-gitu. Ya. Jadi kalau mau ke mall harus gimana tuh? Pesawat dulu ke mall baru naik pesawat. Naik pesawat dulu Iya. ya. Harus penuh effort gitu ya. Effort. Tapi di sini di Semarang kalah sih lautnya sama Laut Nias, aku akui. Kalau di sana di Nias tuh aku hari-hari berenang. Di sini belum pernah. Berenang. Iya. Laut itu dekat sama rumahku, kayaknya 10 menit kalau naik motor. Udah berenang. Berarti sering lihat sunset, Sering sunrise banget, gitu ya. sering. Oke. Kalau dari Riki nih gimana nih? Apa yang di Semarang ada, di Nias nggak ada, dan begitu juga sebaliknya? Kalau di sana tuh pembangunannya masih rendah gitu. Kalau di Jawa tuh lebih Canggih ya. lebih Maju canggih. ya. Iya. Iya, bener banget. Oke, kemudian dari aku kepo nih sama bahasa yang ada di kalian, kan beda kan ya? Beda. Bahasa di Semarang sama di tempat kalian. Iya, Kalau di Semarang iya. tuh gini nggak sih? Ada misalnya gini, kamu mau kemana I? Ada Iya, I-nya gitu nggak iya, sih? ada I. Bener Kalau kan? aku diajari soal tante gue, Gimana? pokoknya kalau mau bicara bahasa Semarang tambah I, tambah O. Iya bener. Gitu. Iya I, gitu kan ya. Iya. Oke. Coba nih kalian bisa perkenalan atau semacam lo ya pakai bahasa kalian masing-masing gitu. Coba dari Riki nih, pakai bahasamu gitu. Baik-baik. Oke, langsung aja perkenalkan. Ane Ntaka Yari Kuwetipo, Ane Naila Papua, Ane Kota Walai, mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang. Wow, Ya, Demikian. ngerti. kayak asing banget ya, Asing emang banget. berbeda banget. Iya. Apa tuh artinya Kak Riki? Itu apa? Ane Ntaka berarti saya nama gitu. Ricky. Yariku Yariku. Kuwetipo, asal dari Papua gitu. Ah. Wow, keren ya, bener-bener Coba belajar, asing Kak. banget di telinga kita kan ya. Oke, kalau dari kamu nih coba perkenalan Oke. pakai bahasa Nias. Nias. Oke. Yaho bufefu, degu desel sagracia septi kita gaho, moroi badana niha. Ya mahasiswa Universitas Negeri Semarang, program studi Sosiologi Antropologi. Gitu. Sama juga. Susah kan? Apa itu artinya, Ca? Ya, ahobu itu kata sapaan Kak, kayak halo. Kalau di Batak horas gitu. Kemudian Deigu Deselsa. Deigu itu namaku, nama saya. Kemudian ya Morai Badana Niha itu aku berasal dari Nias Selatan, tanah Nias gitu. Dan Niha itu tanah Nias. Kemudian mahasiswa Moreba Universitas Negeri Semarang. Aku mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang. Begitu. Wow. Berarti kalian kalau di sana tetap pakai bahasa daerah kalian atau bahasa Indonesia nih? Campur sih Kak. Campur. Ah. Oke. Keren sekali ya, asing. Kalau kalian sendiri nih mendengar bahasa Semarang, itu gimana nih kalian? Ngerti nggak atau gimana? Enggak, Jujur kadang aku nggak mengerti. iya, makanya kadang kalau teman-teman belajar bicara pakai bahasa Jawa, aku diem aja nggak paham gitu. Terus apalagi bicaranya, soalnya kecil kan kalau orang Sumatera bicaranya besar-besar. Malah kadang dibilang kecilin dikit suaramu. Kalau di sini malah besarin dikit suaramu gitu. Oke. Kalau kalian nih, teman-teman kalian nih dari daerah mana aja nih? Banyak sih. Banyak. Ada yang dari Solo, dari Jawa Timur, Temanggung, apalagi Banyuwangi, beda-beda pokoknya. Jadi kalian berteman tidak sama yang sesama suku doang gitu ya? Iya. Jadi tetap membaur begitu kan ya? Sejauh ini cuma aku sih Kak suku Nias di sini, Oh, jadi iya. nggak punya. Bener banget. Yes. Sama. Oh iya, iya. Iya. Bener-bener. Sekarang aku mau tanya nih, kan kalian dari SMA kemudian beralih ke masa kuliah. Ya. Gimana nih? Apa yang kalian rasakan perbedaan-perbedaannya itu gimana nih? Bisa diceritakan dari Eca dulu nih. Kalau dulu di SMA biasanya kan kita punya jadwal kan Kak, kayak Senin sampai hari
Sabtu kalau aku itu biasanya bangun pagi jam 6 buat siap-siap ke sekolah, kemudian full time di sekolah. Kalau di kuliah mungkin menyesuaikan sama jadwal dari dosen, atau bahkan kadang dosen punya halangan kelasnya di cancel, jadi kita harus siap buat menerima setiap jadwal yang ditentukan sama dosen. Kemudian tugas-tugasnya agak jauh lebih berat sih di kuliah. Bukan jauh lebih berat, emang berat. Berat, ya betul. Terus harus kayak belajar mandiri, nggak harus nunggu. Kan dulu di SMA nunggu dari guru ya. Sekarang harus cari sendiri sih, inisiatif sendiri. Itu. Gimana dari Diki sendiri nih? Dari segi pakaian berbeda lagi. Di sana kan pakai diatur oleh guru dari sekolah kan dinas. Sekarang bebas rapi gitu kalau di kuliah. Iya benar. Kalau di FISIP kan Senin pakai putih, terus habis itu Selasa bebas, Kamis batik begitu kan ya. Agak pusing sih Kak, mikirin baju mau dipakai hari-hari apa. Iya. Bener banget. Iya bener, kayak aduh pakai baju apa ya buat hari ini gitu. Iya. Kemarin udah ini apa lagi ya. Bener banget. Gitu. Kalau dari dosen nih, dosen favorit kalian udah nemu belum siapa? Udah. Siapa nih kalau kamu? Pak Bayu sih. Pak Bayu. Kebetulan aku suka antro dan gurunya enjoy. Nah, jadi seneng sih buat belajar sama Pak Bayu gitu. Suka pengantar antropologi ya? Ya. Oke, kalau kamu nih siapa nih sejauh ini menemukan dosen favorit siapa ini? Itu Pak Amrin dengan Pak Hartono. Setuju juga, Pak Amrin juga seru. Iya benar. Iya. Pak Amrin tuh matkul apa tuh di kalian? Kalau pengantar sosiologi. Pengantar sosio. Oh, kalau dari Riki tuh sekarang lagi suka pengantar sosio. Kalau dari kamu pengantar antro ya. Gimana bisa suka pengantar antro tuh gimana nih? Kok bisa suka matkul itu? Yang pertama mungkin karena pengaruh dari dosennya kali ya Kak. Maksudnya dia enjoy mengajar, kemudian kami bisa terserah mau bicara apa aja, membahas apa aja sama Pak Bayu. Kemudian Pak Bayu juga kadang suka bikin lelucon di kelas, jadi nggak sekaku itu sih kita buat komunikasi sama Pak Bayu. Bener. Gitu. Oke. Kalau dari kamu nih, kenapa sekarang kamu matkul yang paling suka tuh pengantar sosial? Kenapa tuh? Karena ilmunya mempelajari masyarakat. Jadi di sana kan di Papua kan banyak konflik, jadi aku bisa dapatkan solusi dari sini gitu. Iya, keren sekali Riki. Oh my god, berarti kamu melihat bagaimana konflik di Papua, kemudian kamu akan berusaha memikirkan kira-kira apa solusi yang bisa dilakuin gitu nantinya gitu ya. Oke. Kemudian nih, aku mau tanya, kalian di sini berarti udah berapa minggu sih kuliah? Kira-kira sudah 5 pertemuan kalau aku. 5 pertemuan berarti udah hampir 1 bulan sih Kak. Sebulan ya? Hampir sebulan, tugasnya juga lumayan, tapi emang udah menyesuaikan juga, udah paham. Jadi mau nggak mau walaupun tugas kuliah berat, kalian juga harus bisa beradaptasi gitu ya, masa peralihan dari SMA ke kuliah. Okay. Kalian ada aktif organisasi gitu tidak? Sudah Kak, aku kemarin puji Tuhan keterima SAS sama Exmod, 2 dulu. Dua dulu udah aktif loh Eca. Iya. Kalau SAS itu apa itu? Sekolah Aksi Sosial dari BEM juga. Dari BEM. Itu yang Exmod itu apa? Kalau Exmod itu eksekutif muda. Jadi kami ntar magang di BEM buat ikut kegiatan-kegiatan BEM. Nah kebetulan aku di bidang riset dan keilmuan. Jadi kenapa aku milih riset dan keilmuan? Karena kebetulan di sana nanti kami akan membuat penelitian. Nah mungkin dari situ aku bisa dapat pengetahuan nih buat dipakai nanti di sosiologi antropologi. Keren banget sih, emang kita tuh harus aktif gitu ya dari sejak maba begitu. Kalau dari Riki nih, saat ini sudah mengikuti kegiatan apa atau rencana Riki ke depan itu mau ikut kegiatan apa nih? Untuk saat ini masih belum terlibat karena masih menyesuaikan, jadi. Oh iya benar. Mungkin mulai siap baru aku mulai. Semester depan mungkin ya. Mau jadi kahim kayaknya. Oh, kahim. Kalau nggak ketua BEM, ketua. Iya kan? Boleh itu boleh. Penerus Mas Akmal nanti ya. Ntar dia ketuanya, aku wakilnya. Oh iya. Kalau nggak jadi dewan nanti pas usaha. Ya kan. Oke, jadi nggak apa-apa, kita tuh harus menyesuaikan dulu dengan lingkungan perkuliahan. Baru ketika sudah siap, kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan lain. Karena menurut aku juga ya, mengikuti kegiatan itu penting buat melatih public speaking, kemudian kepemimpinan, kerjasama dan lain sebagainya gitu. Dan pengalaman-pengalaman itu tuh penting, kayak kita bisa membangun relasi dengan berbagai jurusan kan, ada dari prodi lain, kemudian di fakultas lain dan lain sebagainya begitu. Oke.
aku mau tanya nih, kebiasaan yang kalian lakuin di sini sama yang kalian lakuin di sana tuh gimana? Dari masyarakatnya, misal aku melihat nih masyarakat Semarang tuh kebiasaannya kok gini sih, kalau dari daerahku kok nggak gini gitu, ataupun sebaliknya gitu, ada nggak? Kalau biasa kan aku kebetulan di Nias tinggal di kampung ya Kak. Biasanya kalau di desa itu kalau udah mulai sore, biasanya itu ibu-ibu ngumpul buat bercerita apapun. Nah kalau di sini mungkin aku belum dapat ya seperti itu. Kebanyakan mungkin di rumah gitu. Jadi aku rindu sih sama suasana yang kayak gitu. Bener banget, rindu suasana kampung ya. Iya betul. Kayak kalau dari kamu Riki? Kalau dari aku di sini beda juga. Di sini dari masyarakat di sini sering begadang sampai jam berapa bisa. Oh iya bener banget. Iya, dari apalagi kita lingkungan Gunung Pati kan mahasiswa kan, bisa nggak tidur sampai jam berapa itu buat kalau di Nias tuh jam 10 paling Kak, itu kota udah sepi. Udah sepi banget. Iya udah sepi. Rumah makan udah pada tutup. Kalau di sini bahkan ada yang 24 jam ya. Iya bener, di Burjo-Burjo itu malah ramainya dari jam 12 malam ke bawah kan. Bener banget. Kalau di Papua sudah jam 9 tuh 9 sudah sepi. Sudah sepi, sudah pada tidur. Semua pada rumah semua. Iya. Oh iya bener banget. Kemudian nih, aku mau tanya, kalian pernah kayak kalau misal kalian kan rindu banget nih, terus kalian rencana buat pulang ke daerah masing-masing itu kira-kira kapan ini? Atau nunggu semester, atau nunggu hari lebaran kalian, atau bagaimana nih? Kalau aku sih nunggu biayanya sih Kak Oh, ya. nunggu biaya. Kalau ada biaya berarti bisa pulang. Karena emang agak mahal sih Kak. Dari berapa nih? Bisa diceritakan nggak? 8. Itu pulang pergi 8. Pulang pergi itu berapa orang tuh? Satu doang. 8 Kak, naik pesawat. Itu mending buat uang jajan di sini ya. Buat jalan-jalan ke Jawa daripada pulang ke Nias. Gitu. Kalau dari kamu Niki? Kalau dari aku apa ya? Kalau misal mau pulang lagi ke karena kamu misal kalian ini udah di fase rindu banget sama rumah, kira-kira apa nih aku bisa pulang, kira-kira nanti aku bakal pulang setahun sekali atau pas libur semester atau gimana tuh? Kalau jujur saja aku nggak bisa jalan karena sama juga biayanya Biaya mahal. Jadi mungkin sekalian setelah selesai baru pulang sekalian atau orang tua yang suruh kesini deh. Iya benar-benar. Iya buat jalan-jalan ke Jawa. Ya. Karena mahal banget ya Eca. 8 juta itu sangat mahal. Iya. Oke. Terus kalian ini berarti walaupun jauh kalian harus tetap komunikasiin gitu ya sama orang tua. Tapi ada keluarga nggak di sini kalian? Kalau aku ada paman di Semarang bawah. Semarang bawah? Iya kemarin setelah dari Nias sampai di Semarang itu nginapnya di situ. Kemudian kadang aku di setiap hari Sabtu pulang juga ke bawah. Oh, hari Sabtu pulang ke bawah? Iya, buat ibadah pertama karena kan di sini tidak ada gereja. Jadi pulang ke bawah buat gereja. Kemudian buat apa ya? Biar bisa dapat bekal sih Kak, apalagi anak kos ya. Bener banget. Jadi dari bawah itu kalau udah pulang ke atas ada bekalnya pasti. Makan gratis kan lumayan banget betul. kan buat mahasiswa. Kalau di Riki nih ada keluarga nggak di Semarang nih? Di Semarang nggak ada. Kalau di Jawa? Di Jawa sini nggak ada juga. Berarti sama sekali tidak ada ya? Iya sendiri berarti Riki. Sendiri. Gak apa-apa, kan Riki punya kita, punya teman-teman, punya keluarga UNES gitu ya. Oke nih, sebagai penutup nih, karena kita udah berbincang-bincang banyak sekali ya dari mulai pengalaman kalian dari mahasiswa baru, aspek jurusan, kemudian bisa diceritakan tadi ada lingkungan kalian, daerah kalian bermacam-macam, berbeda begitu ya. Sekarang bisa nih kalian sampaikan harapan kalian sebagai mahasiswa sosan untuk kedepannya gitu. Mungkin dari aku, semoga teman-teman sosan bisa konsisten untuk belajar. Apalagi kan ini sudah buka UTBK ya. Aku harap kita utuh di 100 sekian orang, jangan ada yang berkurang. Dan semoga nanti kita bisa menyelesaikan segala studi ini dan mendapatkan hasil yang terbaik. Gitu, amin. Sangat menyentuh ya Eca. Jadi Eca nih nggak mau berkurang teman-temannya begitu. Mau. Bener banget. Kalau dari Riki nih? Kalau dari aku
harapan saya harus menggali ilmu seni banyak-banyak gitu. Karena aku harus mengajar ke pelosok-pelosok di Papua sana gitu. Iya, Keren harapannya juga sekali. gitu sih Kak. Berarti kalian di sini benar-benar mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya dan ketika kalian sudah memiliki bekal tersebut, kalian akan pulang ke kampung halaman dengan mengajarkan kepada mereka begitu. Oke, teman-teman. Nggak terasa ya, teman-teman, kita ini udah banyak berbincang-bincang sama mereka. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak buat Ricky dan Echa yang udah mau hadir di podcast Sosan. Oke, semoga kita bisa berbincang-bincang di lain kesempatan dan tentunya lebih banyak lagi ya. Oke, sampai jumpa Sobat Sosan. See you. See you. Terima kasih.